Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube gua Sisa 2 Bar. Oke, teman-teman, mulai dari video ini hingga 2 atau 3 video ke depan, saya akan melakukan review helm yang saya gunakan. Review yang saya lakukan di sini adalah berdasarkan user experience ya, teman-teman. Jadi saya tidak akan membahas teknisnya, kemudian tidak membahas harga, dan saya tidak akan membandingkan masing-masing helm. Karena helm-helm yang saya gunakan ini juga beberapa ada yang bersifat eksperimen, karena rasa penasaran, kemudian helm sebelumnya berasa kurang nyaman, dan lain-lain. Hal tersebut yang akan saya coba bagikan buat teman-teman. Untuk video pertama ini kita akan bahas tentang helm LS2 Advance X ya teman-teman. Helm LS2 Advance X ini merupakan helm modular. Beratnya cukup berasa ya teman-teman. Kalau yang tertulis di sini sih 1600 gram plus minus 50 gram, tapi kalau saya rasakan untuk perjalanan jauh cukup berat. Dan perjalanan sekitar 1 hingga 2 jam itu di kepala sudah mulai tegang ya teman-teman, di bagian leher, kemudian tekanan di bagian belakang kepala saya ini cukup berasa. Namun demikian, kenapa saya memilih helm ini waktu itu? Karena keringkasan ya teman-teman. Jadi kata helm modular, untuk dibuka tutup juga cukup mudah pengoperasiannya. Nah, cukup mudah. Sudah mendapatkan double visor juga di bagian dalam, sudah ada. Apabila kita silau di siang hari, kita bisa menggunakan double visor yang ada di bagian dalam. Busanya juga cukup tebal di bagian cheek padnya, kemudian di bagian dalam juga cukup tebal, dan itu berasa sekali ya teman-teman untuk digunakan. Nah, memang kekurangan satu-satunya dari helm ini adalah masalah ukuran teman-teman. Ini saya sudah upsize satu size di atas saya, tapi masih berasa ada penekanan di bagian pipi, kemudian di bagian kepala bagian belakang, sehingga itu membuat saya cepat lelah ya teman-teman, dan berasa tegang di bagian kepala. Meskipun kalau sudah di atas 2 jam terus gunakan, ya mungkin kepala makin terbiasa, cuman masih berasa ada titik yang kurang nyaman begitu ya teman. Nah, pada saat kita membeli helm ini, kita sudah mendapatkan 2 buah visor, yang satu clear dan satu dark atau smoke. Jadi kita punya pilihan mau pasang clear visor atau smoke visornya, tergantung dari kebutuhan kita. Nah, cuman kalau saya pribadi lebih suka menggunakan clear. Kemudian apabila di siang hari saya merasa silau atau butuh agak diredupkan sedikit, saya akan menggunakan double visornya. Selama saya touring menggunakan helm ini itu cukup nyaman teman-teman, untuk dari segi pandangan ya, karena cukup luas baik di sisi samping maupun atas bawah. Untuk melihat panel instrumen yang ada di motor saya tidak kesulitan. Kemudian kanan kiri juga saya bisa melihat dengan bebas, tidak kaget juga, karena kadang ada helm yang cukup sempit sehingga pada saat ada kendaraan yang menyalip, apabila kita tidak melihat ke arah spion, itu membuat kita kaget ya teman-teman. Jadi kalau buat saya pribadi, berdasarkan pengalaman saya, helm ini sebetulnya cukup nyaman ya teman-teman kalau size-nya itu pas. Jadi mungkin saran saja, kalau teman-teman akan memilih helm LS2 Advance X ini, sebaiknya teman-teman fitting, dan kalaupun enggak, minimal untuk antisipasi bisa memilih 2 size di atas ukuran teman-teman, karena busanya cukup tebal tadi ya teman-teman, dan itu sangat menekan sekali untuk LS2 ini. Dan di beberapa helm LS2 yang lain juga seperti itu. Jadi mungkin karakter dari helm LS2 ini adalah seperti itu. Untuk video pertama review helm yang saya gunakan mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman, dan akan saya sambung di video berikutnya dengan helm yang berbeda. Mungkin singkat-singkat saja, tidak terlalu panjang, sehingga apa yang saya rasakan di helm ini itu bisa saya bagikan ke teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe. Dukung terus channel ini untuk berkembang dengan klik tombol like. Bagikan video ini apabila bermanfaat, dan kita akan berjumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.